Shalom saudara-saudara, di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Namun sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, bagi yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, agar supaya saudara mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video baru. Oke, tema hari ini adalah prinsip asuransi. Dan apabila saudara mendengar kata asuransi, ya bagi orang-orang tertentu yang tidak suka bicara asuransi, sementara ini kesampingkan dulu pikiran itu, mari kita mencermati prinsip asuransi. Dan tentu saya bukan bicara hanya tentang kepentingan asuransi atau saya mempromosikan asuransi, bukan ya. Ada hal-hal penting yang nanti kita bisa tarik. Hal-hal apa di dalam prinsip asuransi ini? Asuransi itu adalah risk shifting. Risiko, shifting itu pergeseran, jadi mengambil alih risiko. Risiko yang harusnya saudara terima, tetapi risiko ini dialihkan kepada pihak lain. Nah, sebelum kita jauh masuk bicara tentang hal ini, saya ajak saudara dan saya kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami masih berkesempatan yang baik. Kami punya waktu untuk kami mau belajar dan dengar-dengaran tentang kebenaran firman-Mu. Ajarkan hari ini Tuhan kebenaran itu supaya memperkaya manusia roh kami. Sebab pada zaman-zaman seperti ini tidak ada sesuatu yang bisa membentengi hidup kami kecuali kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memberikan hati kami memberikan telinga kami, dan Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu ini supaya segera semua kebenaran ini benar-benar akan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah saudara, jadi itulah gambaran asuransi, pengalihan risiko. Nah, saya kasih contoh lagi lebih dalam. Ada asuransi kerugian, asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Sebenarnya apa asuransi itu? Nah, di dalam asuransi yang dituangkan dalam bentuk sebendel polis, itu isinya antara lain adalah janji perusahaan asuransi kepada saudara sebagai nasabah. Nah, janji-janji itu semua tertuang di dalam polis asuransi. Disebutlah itu merupakan sebuah perlindungan, jaminan, proteksi yang pasti. Ya. Nah, jadi kepastian ini ada syaratnya, bersyarat. Asalkan semua nasabah itu memenuhi kewajibannya, yaitu apa? Disiplin menyelesaikan premi sampai kepada akhir kontrak, tergantung kontraknya masing-masing produknya. Tapi prinsipnya ada hak, ada kewajiban. Dan disinilah disebut asuransi itu berguna buat semua manusia. Yang perusahaan jamin tentu bukan, kalau asuransi jiwa bukan jiwanya orang itu. Siapa yang bisa menjamin jiwa? Tidak ada. Kalau asuransi kesehatan bukan dijamin tidak akan sakit, penyakitnya yang dijamin, tidak. Ya. Tetapi apa yang diakibatkan oleh penyakit? Kalau saudara sakit, masuk rumah sakit, kan ada akibat yang harus ditanggung, yaitu biaya. Hari-hari ini biaya itu tinggi, mahal, maka asuransi membantu supaya limpahan biaya itu diambil alih oleh pihak perusahaan yang mengganti. Bukankah itu baik? Kalau orang meninggal, maka yang meninggal jiwanya tidak bisa dilindungi oleh perusahaan. Perusahaan tidak menjamin jiwanya, tetapi menjamin risiko atas orang yang kehilangan nyawa itu. Ya, misalnya seorang suami yang tiap bulan mendapat gaji perusahaan atau bekerja memberikan keluarganya 100 juta setiap bulan. Kalau dia meninggal, kan tanda tanya apakah masih tetap bisa dapat 100 juta. Nah,
produk program asuransi jiwa itu bisa menata hal-hal bagaimana kalau seseorang kehilangan nilai ekonomi itu, sehingga keluarganya itu tidak kehilangan double, tidak kehilangan nyawa, jiwanya pasangan, tetapi juga kehilangan income, tidak. Sisi income-nya company mengambil alih, begitu ya. Baik kan? Baik, sehingga muncullah di Indonesia itu ada BPJS. Itu yang menjamin kalau saudara sakit, masuk rumah sakit, saudara tidak ikut bayar. Yang bayar ambil alih pemerintah, prinsip itu ya. Tapi syaratnya apa? Saudara harus bayar preminya BPJS ya. Nah, itulah yang disebut proteksi. Nah, saya lanjut, di sini ada sesuatu yang bisa membuat orang ribut. Apa itu? Di dunia asuransi itu ada yang disebut bahasa atau istilah-istilah asuransi yang tidak semua orang tuh mengerti ya. Sehingga karena ketidakmengertiannya itu tentang istilah asuransi, terjadilah sedikit perselisihan atau ribut rame, bertengkar, saudara. Ya, kenapa tidak ngerti istilah-istilah itu? Nah, itu sih bukan urusan kita hari ini ya. Nah, itu bukan poin kita bicara ya. Oke, nah, sekarang kita mau tarik prinsip kebenaran ini yang merupakan janji-janji yang dituangkan dalam bentuk polis dan dijamin, dan itu pasti berlaku asal saudara memenuhi kewajiban itu. Ini saya tarik, kita berurusan soal rohani ya. Ayat yang pertama kita akan baca di dalam Yohanes 8:43. Sebab apakah sebabnya engkau tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Saudara perhatikan. Apa sebabnya engkau tidak ngerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kira-kira beginilah. Aku ngomong begini, kok tidak ngerti bahasa aku sih? Artinya, kok nggak ngerti sih kamu yang aku maksud? Gitu loh. Ya. Aku ngomong begini, kamu dengar, tapi kamu kok gak ngerti sih yang aku maksud? Sebab engkau tidak nangkap firman-Ku. Sama kalau saya baca, ngomong bahasa asuransi, istilah-istilah asuransi. Saudara dengar, kata-kata saya dengar, tapi kamu gak nangkap yang aku maksud. Sebab apa? Kamu tidak pernah nangkap bahasa asuransi. Gitu, ya. Jadi betapa pentingnya saudara menangkap firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, seluruh dunia masih dalam kondisi yang sama, dan tak seorang pun menjamin bahwa Omikron ini adalah ujung atau akhir dari semua kasus pandemi COVID-19. Ya, harapan kita benar-benar akhir. Tapi ke depan nggak tahu. Baru ini muncul istilah diharapkan ini terakhir. Udah muncul lagi hari ini ancaman baru katanya ya. Virus ini disebut B.A.24 20 ya. Apa itu? Nggak tahu ya. Cuman yang saya dengar ini lebih cepat penularannya 7 kali daripada Omikron. Aduh, takut lagi lah kita ya. Nah, bagaimana kita ini menanggapi sebagai ini orang Kristen bergereja, iman kepada Yesus sesuai Alkitab, percaya kebenaran. Bagaimana kita meresponi? Udahlah, kita responi gampang saja. Apapun yang terjadi di depan kita yang kita nggak tahu lagi ya, kita nggak tahu lagi nih. Apapun terjadi ya silakan terjadi. Sebab kita nggak bisa apa-apa, kita ini rakyat biasa. Ya, biarkan yang para ahli virus, mereka yang memikirkan semuanya itu, yang meneliti. Kita gimana orang percaya? Kita jalan saja. Dalam arti begini, kalau pemerintah Indonesia masih menganjurkan, hiduplah dengan prokes yang disiplin. Ya ikuti. Masker masih disuruh pakai dengan disiplin. Ya, sebab apa? Sekali lagi, tidak tahu kita ke depan. Ya. Kita hanya berharap selesai. Oke? Nah, orang Kristen itu begini loh mikirnya. Hasil jangan terlalu difokus pikiran terus hasil. Nah, udah. Yang penting yang harus diperhatikan itu prosesnya. Ya.
proses hidup, perjalanan hidup orang percaya, itu yang harus menjadi perhatian saudara dan saya. Teliti dan perhatikan bagaimana proses kehidupan saudara dan saya ini menggelinding setiap hari. Hasil nanti dah, ya. Proses ini jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kalau udah begitu, kita jauh lebih tenang pikiran kita, ya. Kita lebih mantap, ya. Proses menjadi perhatian kita. Nah, hari ini bagi saudara yang masih dililit, aku ini belum selesai loh Pak, masih di dalam dunia, kalau orang bilang masih di dalam pusaran kegelapan, gak ngerti aku harus berbuat apa. Pekerjaan habis, income selesai, gak ada, masih punya kewajiban di luar, mau minta tolong siapa? Bukankah ini orang yang di dalam pusaran badai? Mari saya ajak semua saudara yang percaya Yesus, kita kembali kepada firman Tuhan. Ingatlah dalam isi Alkitab yang banyak ayat, banyak firman Tuhan yang menguatkan semua saudara dan saya. Kita ingat detik ini, hari ini, Mazmur mengatakan orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan. Berkata apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Anda resapi kalimat ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Perkataannya apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku siapa? Allahku yang kupercayai. Kalau kebenaran ini kuat di dalam setiap hati orang percaya, tidak seharusnya kita hidup terkunci, terkungkung, terjebak di dalam ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus. Tidak, ya. Yang keluar adalah aku tidak takut, aku tidak khawatir. Persis apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Ya memang begitu harusnya. Saudara, hari ini saya diingatkan Pengkhotbah 12 ayat 1a, ya. Itu dikatakan demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi semua saudara dan saya hari ini, khususnya yang masih dalam pusaran kegelapan, memang persoalan saya belum selesai. Tapi itu tidak pernah menggoyangkan apa yang ada di dalam hati saya. Kenapa? Aku sudah nyatakan. Aku akan menghadap Allahku dan mengatakan, Allahkulah Allah yang kupercaya. Dan hari ini kita diingatkan, ingatlah akan penciptamu. Saudara dan saya ciptaan. Dan Tuhan pencipta kita semua. Allah yang maha dahsyat. Ya, ingat ini, ya. Sebab itu harus terucap, jangan takut. Bicara pencipta dan ciptaan, saudara, saya ingat zaman saya dulu waktu kita masih bicaranya itu televisi, ya. Kalau sudah ngomong TV-nya merek apa itu? Oh, Sony. Maka TV itu langsung kita berbicara good quality, ya. Sony itu mewakili barang yang good quality. Kalau hari ini bicara gadget, apa gadgetmu? iPhone tipe terbaru, maka iPhone itu akan mewakili good quality. Kalau barang-barang dari Cina, Huawei, wah itu juga good quality. Ya. Merek-merek ini mewakili sesuatu yang baik. Kalau mobil secara umum, apa yang namanya Mercy dan BMW, itu kan produk-produk Jerman. Yang dua merek itu memang mewakili quality, ya, good quality. Saudara ingat, semua saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus ini, terutama, engkau bukan ciptaan pabrik. Bukan. Kita ini ciptaan Allah. Quality-nya gimana? Wah, super quality. Tidak ada orang yang bisa menciptakan, tidak bisa. Tidak bisa.
Ya, perhatikan, jadi ini ciptaan istimewa, tentu tidak akan Tuhan terlantarkan. Tidak akan Tuhan biarkan. Pasti, pasti. Oke, mari saya ajak semua saudara masuk lama di perjanjian lama tentang kemah suci. Ya, gambaran kemah suci ini kan saudara tahu ya, ada tempat yang disebut halaman, ada tempat kudus, yang paling ujung, paling belakang tempat maha kudus. Yang di halaman itu macam-macam isinya. Di sana ada mezbah korban bakaran. Di sana ada tempat binatang-binatang yang akan dikorbankan. Di sana ada tempat pembasuhan, ya, supaya kita kudus masuk di ruangan nanti. Ya, ini halaman. Pelataran ini terus kita masuk, buka tirai, gerbang yang pertama kita masuk ruang kudus. Ini tempat para imam. Lalu ada tirai lagi yang kita buka, masuk lagi, yang paling ujung itu tempat maha kudus. Yang masuk di sana siapa? Hanya imam besar. Itu pun boleh masuk 1 tahun 1 kali. Dan saya baca imam yang masuk ke dalam ruang maha kudus itu kakinya diikat tali. Kenapa? Maksudnya begini, kalau sampai ada apa-apa oleh imam itu, imam besar itu, misalnya dia sampai mati di dalam ruang itu, maka kan tidak boleh orang lain sembarangan ngambil, masuk kan tidak bisa, ya. Itu ruang maha kudus. Ditariklah dengan tali itu dia keluar. Nah, di dalam ruang maha kudus itu, itulah gambar di mana Tuhan hadir, di mana Allah ada di situ. Itu ada tabut perjanjian di sana, dan di tirai yang menutup itu ada simbol gambaran kerub, ya, malaikat yang menjaga kemah kudus. Jadi itu ruang benar-benar, bukan ini cerita kosong. Ya memang Allah Tuhan juga akan bicara lewat imam besar itu ya di tempat itu. Makanya nggak semua orang bisa masuk di situ. Ya. Nah, saudara kalau juga memperhatikan lagi di atap daripada kemah suci itu saya baca di ensiklopedia Alkitab. Saya agak kaget, saudara. Ternyata mereka tuh sudah mikirkan istimewa. Kemah itu dibuat istimewa. Tudungnya itu terbuat dari 4 lapis. Ya. Lapisan itu ada kulit kulit kambing, ada kulit dan bulu domba merah, ya. Lalu ada lagi lapisan-lapisan lain, kain linen, ya. Kain linen itu nomor 1 sih, ya, paling awal. Sampai terus yang paling luar itu kulit lumba-lumba. Saya nggak ngerti kenapa kulit lumba-lumba. Ternyata kulit itu dianggaplah lapisan di luar yang tahan cuaca, tahan panas dan tahan hujan. Ya, kuat sekali kulit lumba-lumba. Jadi dari kain linen, kulit kambing, kulit domba merah, sama kulit lumba-lumba diatur sedemikian teliti, ya, demikian rapinya, sehingga kemah suci itu terlindungi betul. Ya, sebab sekali lagi itu ada Allah di situ. Nah, di luar lingkupan pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, di luar ini itu ada tenda-tenda dari 12 suku Israel itu. Ya. Nah, sekali lagi kita ngomong betapa Tuhan melindungi dengan kisah kemah suci ini. Keberadaannya itu kan terlindungi dengan baik, dijagai dengan baik, ya. Lalu saudara dan saya hari ini harus ingat posisi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya ini. Mari kita mengerti pernyataan firman, kita pahami sehingga bahasanya Tuhan, bahasa kebenaran itu kita bisa nangkep maksudnya. Saudara dan saya yang percaya Yesus hari ini, kita adalah sebuah wujud, ya, kita ini bait Allah. Saudara dan saya inilah bait Roh Kudus. Kalau tadi kemah suci itu baitnya Allah kan? Maksudnya apa? Ya Allah ada di situ. Nah sekarang
bait Roh Kudus itu adalah tubuh saudara dan saya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sejak kau percaya Yesus, engkau itulah baitnya Roh Kudus, baitnya Allah. Artinya tempat tinggal Allah. Dan dikatakan itu bukan milikmu sendiri, tubuhmu ini sudah milik Kristus. Kalau kita sanggup menyadari tentang ini, tentang keberadaan kita ini, benar-benar rasa aman itu ada, saudara. Sebab semua saudara dan saya adalah bait Allah yang pasti Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Pasti. Itu pasti. Ya. Mari kita bayangkan lagi, mulai dari kemah suci sampai ke sekarang perjanjian baru, sampai kita ini kok disebut menjadi pindah, ini berubah. Tidak perlu kemah yang fisik, tapi ya tubuh kita inilah bait Roh Kudus ini berubah. Betapa kita bersyukur dan berterima kasih. Ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang beriman Kristus, ya. Kalau nggak ngerti, ya, kita ngomong begini nggak ngerti, sudah, ya. Kenapa bisa berpindah gini? Lewat siapa perpindahan ini disahkan begini? Lewat kematian Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ingat, ada tabir pertama dan tabir kedua dalam ruangan kudus dan maha kudus. Lewat kematian Yesus, lewat darah Yesus, tabir itu sudah terbelah. Saudara yang percaya Yesus sekarang itu berhak masuk ke dalam. Artinya kita ini udah dekat, hubungan kita ini udah dekat dengan Sang Pencipta. Lalu saya renungkan, saudara, betapa Tuhan itu baik, ya. Karena Tuhan itu mengerti manusia ini nggak ada apa-apanya, ciptaan ini nggak ada apa, ini keropos rapuh. Tuhan mengerti kalau kita tidak disertai itu nggak kuat, semua akan binasa, semua akan binasa. Sebab itulah, lewat perjanjian lama bagaimana Allah bersentuhan langsung dengan manusia. Zaman itu Roh Allah itu hinggap kepada seseorang, ya. Contoh kepada Saul, ya. Kalau Saul itu nggak beres hidupnya, Roh Allah itu keluar meninggalkan Saul, hidupnya semakin berantakan, ya. Lalu Yesus turun ke dunia, dia berkorban hanya berusia 33,5 tahun, ya. Lalu dia mati naik ke surga. Tapi dia berjanji manusia tidak sendirian. Roh Kudus diberikan menyertai siapa? Setiap manusia yang percaya Yesus, Roh Kudus menyertai saudara dan tinggal permanen dalam diri saudara. Tidak keluar masuk lagi, permanen, saudara. Mengucap syukurlah, saudara, atas pengertian ini, ya. Permanen. Yang jadi masalah itu karena yang permanen ini kita biarkan tidak berkarya apa-apa. Bahkan kitanya ini loh jadi pemberontak. Ya, paham, saudara? Betapa baiknya Tuhan, ngerti. Manusia kalau sendiri tidak kuat, maka Roh Kudus dijanjikan menyertai semua orang yang percaya. Hari ini semua bersama saudara Roh Kudus, semua. Dan dia tidak keluar masuk, ya. Kenapa? Engkau itu bait Roh Kudus. Maka marilah kita punya kesadaran yang tinggi, kita ini benar-benar bertanggung jawab. Pertanyaannya gini, kalau kita bait Allah, bait Roh Kudus, tentu ada implikasi orang percaya ini sebagai bait Allah. Implikasinya apa? Paham, saudara? Artinya gini loh, kalau engkau ini baitnya Tuhan, maka yang keluar, yang kau hidupi, yang dilihat orang, yang muncul itu apa?
melahirkan dampak apa? Implikasi sebagai bait Allah. Harus ada. Harus, kalau tidak ada aneh. Berarti itu bait Allah palsu. Ya. Nah, mari kita dalami implikasi apa itu. Saya ajak saudara membaca di Roma 3 ayat 24. Ya, kita pahami ini dulu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Karena kasih karunia itu gift. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara dan saya itu dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kematian Yesus Kristus oleh darahnya. Saudara dan saya, orang-orang tidak benar ini, saudara dibenarkan dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Ya, catat ya. Yang pertama, dibenarkan. 1 Korintus 6 ayat 11b. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara dan saya yang percaya Yesus ini, saudara sudah diberikan cuma-cuma, yaitu gift pembenaran. Saudara sudah dibenarkan, sekaligus saudara sudah dikuduskan. Karena engkau adalah bait Allah, bukan milikmu sendiri, tapi milik Tuhan. Paham ya sampai di sini ya? Langkah dibenarkan dan dikuduskan. Sudah. Tetapi saudara dan saya ini kan masih menjadi orang yang hidup di muka bumi ini. Ternyata saudara ini bukan cuma dibenarkan dan dikuduskan, kita ini sudah dimuliakan. Sudah ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Ya, 1, 2, 3. Dibenarkan, dikuduskan, dan ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Tetapi yang harus diwaspadai, diperhatikan dengan serius, itu adalah perihal dikuduskan dan kemuliaan Tuhan, dimuliakan. Kedua hal ini sedang berproses karena saudara dan saya ini sedang hidup di bumi, ya. Ini sedang berproses, sedang berlangsung di dalam perjalanan hidup saudara. Jadi manifestasi hidup kudus dan manifestasi tentang kemuliaan Tuhan ini sedang bermanifestasi, berproses dalam praktek hidup saudara sampai kematian saudara. Inilah yang saya sebut, justru yang penting ini proses. Ya. Saya ulangi sekali lagi, kekudusan dan kemuliaan Tuhan, sanctification dan glorification, ini sudah harus berproses di dalam kehidupan saudara hari ke hari, termanifestasikan. Karena ini disebut, inilah implikasi kalau engkau bait Allah. Harus. Bukan jadi bait Allah yang berantakan, saudara, ya, yang hidupnya compang-camping sembarangan. Tidak. Ini proses harus dikerjakan sebab saudara semua dan saya ini bait roh Allah, bait Allah yang tentu Tuhan jagai. Dan dikatakan, ingat, sudah bukan milikmu sendiri. Hai orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang bergereja, hidupmu bukan milikmu sendiri lagi, tapi milik Tuhan, dan itu tubuh miliknya Tuhan. Maka ayo berproseslah secara benar. Inilah implikasi yang benar orang-orang yang disebut baitnya Allah. Kalau engkau ingin ada jaminan karya Allah yang nyata, ingin ada jaminan perlindungan Tuhan yang nyata, yang pasti, janji-janji Tuhan yang pasti dalam hidup saudara, mari hidupi implikasi itu harus ada keluar dalam kehidupan orang-orang yang disebut bait Allah, bait Roh Kudus.
Oke, sebagai ayat penutup kita pahami ayat ini lagi ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saudara dan saya diminta untuk mempersembahkan tubuh. Ini loh fisik. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Bukan tubuh yang mati, tapi yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut ibadahmu yang sejati. Ini kalimat nggak main-main ya saudara ya. Nggak main-main, ini kalimat serius. Jadi yang pertama itu, saudara harus mempersembahkan tubuh. Kan banyak kan orang tidak sadar, tidak peduli tentang kehidupan fisik ini. Hidup tidak penuh kekudusan. Hidup berantakan, hidup tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi firman ngomong, persembahkan tubuhmu yang lagi hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Kalau saudara ke gereja tiap minggu, ke gereja terus, tidak pernah absen, tapi tidak ada implikasi sebagai bait Allah, tidak hidup dalam kekudusan, itu mah bukan ibadah sejati. Ya, itu hidup rutinitas beragama. Kita lanjut ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, setelah mempersembahkan tubuh, persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan ini, setelah fisik, barulah masuk saudara diminta, ayo berubahlah pola pikirmu, intelektualmu, cara pandangmu, ya. Cara engkau melihat kehidupan itu harus ada pembaruan, gitu loh. Baru menyentuh kepada pola pikir, pembaruan budi. Tujuannya apa? Baru masuk supaya engkau bisa membedakan, bisa mengenal mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Bapa, dan yang sempurna. Barulah saudara masuk lebih dalam mengenal Tuhan, ya, tahu kehendak Allah. Tapi proses pertama, karena bait Allah ini bait Roh Kudus, tubuhmu. Tubuh bukan cuma dipiara secara physically engkau harus sehat. Itu iya harus ya, jaga kesehatan karena ini bait Allah. Tetapi yang dimaksud lebih bernilai itu maksudnya kekudusan. Kudus itu apa sih? Itu tadi engkau sudah bukan milikmu, miliknya Tuhan. Dulu milik dunia, boleh hidup suka-suka. Dunia yang dikuasai oleh sejahat iblis, engkau boleh suka-suka main. Tapi setelah engkau percaya Yesus, bukan milikmu itu milik Tuhan. Ini bait Allah. Harus apa? Kudus. Kudus itu engkau sudah dipisahkan dari perkara-perkara dunia yang dosa ini. Engkau sudah miliknya Tuhan. Itu kudus. Ya. Masih ingat kan? Zaman perjanjian lama. Bagaimana kalau orang itu menyelesaikan dosanya? Mereka itu memberikan korban bakaran. Dalam bentuk apa? Binatang-binatang korban. Kalau yang dikorbankan domba, maka yang saudara perhatikan, korban itu yang dipilih apa? Yang terbaik, kondisi kualitasnya kualitas the best, kondisi yang unggul, itu yang dipersembahkan korban bakaran kepada Allah. Untuk apa? Supaya dosanya diselesaikan, diberesi. Itu zaman dulu. Memberikan persembahan korban binatang, itu pun dipilih yang terbaik. Hati-hati yang terbaik yang diberikan Tuhan. Nah, hari ini saudara dan saya sendiri, ini baitnya Allah. Ya, kau diminta, ya terlibatlah engkau. Bagaimana keterlibatan kita? Implikasinya apa sebagai bait Allah?
hiduplah kudus. Makanya itu diminta, ya persembahkan fisikmu ini, tubuhmu ini, engkau jagai dengan hidup kudus. Maaf ya, hidup kudus. Kalau dulu aja memberi korban bakaran binatang itu yang terbaik, ya sekarang lah kita ini diminta, karena ini langsung ini bait Allah, persembahkan. Jadi persembahan, ayo kita persembahkan tubuh ini, apa ya yang terbaik? Yang terbaik itu apa? Tuhan tidak minta macam-macam, itu sudah bukan milikmu. Persembahkan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Hidup kudus. Hidup kudus. Kenapa hidup kudus? Engkau akan berkenan kepada Tuhan. Dan itu ibadahmu yang sejati. Jangan salah paham ya. Bukan berarti mengabaikan saudara tidak ke gereja. Tidak apa-apa, bukan. Harus ke gereja. Tapi itu bukan ibadah sejati. Kalau kau hanya aktif fisik datang ke gereja tapi hidup tidak menjaga kekudusan, engkau itu hidup tertib agamawi. Oke, pertanyaan terakhir saudara boleh jawab secara pribadi. Hari ini, apakah perilakumu masing-masing sudah mencerminkan adanya kemuliaan Tuhan dalam hidupmu? Dalam hidupmu itu apa sudah tercermin ada keindahan, kebesaran, keagungan Roh Allah? Kalau sebagai jemaat Kristen, apakah engkau ini mencerminkan sebagai bait Allah? Ada kemuliaan Allah. Apakah kau jaga kekudusan itu? Kalau sebagai hamba Tuhan, apakah engkau mengerjakan sebagai orang hanya melaksanakan proses agamawi, ritual, atau engkau sungguh-sungguh ibadah yang sejati? Kau jaga hidupmu para hamba Tuhan dengan kekudusan. Kemana engkau berada, engkau membawa cerminan kemuliaan Tuhan. Sebab itulah proses kemurahan Tuhan, engkau dibenarkan, bersyukur, itu gift. Sekaligus dikuduskan, ini masih berlangsung dalam hidup saudara dan saya. Dengan praktek apa? Selama proses manifestasi ini, tampilkan kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Barulah semua apa yang Tuhan janjikan engkau sebagai bait Allah itu akan terwujud nyata dalam hidupmu. Perlindungan yang sempurna. Saudara dan saya punya hak, tapi juga punya kewajiban. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini pedang bermata dua yang selalu juga mengingatkan kepada hamba-Mu dahulu yang menyampaikan kebenaran ini. Biarlah kami senantiasa berjaga-jaga. Kami tidak ingin menjadi orang yang bebal. Kami ingin Tuhan, sebagaimana keberadaan kami orang percaya itu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, yang kami yakini. Kalau kami ini bait Allah, Engkau akan menjaga hidup kami. Tapi kami sadar, kami tahu sejak kami menjadi bait Allah, maka ini bukan hidup milik kami, tapi milik Tuhan. Sebab itu kami Tuhan, Roh Kudus ajar, ingatkan, tegur kami, agar kami ini terus memperhatikan pola hidup kami dari hari ke hari. Supaya kami ini tahu bahwa masih ada yang harus dimanifestasikan dalam hidup kami. Yaitu kekudusan dan kemuliaan itu harus ada, tercermin sebagai hidup yang disebut ini loh bait Allah. Sehingga kami tidak menjadi bait Allah yang palsu, yang gadungan, yang menuju kepada kehancuran dan kerusakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap telinga anak-anak-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada. Kami rindu kebenaran ini, sungguh kebenaran yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan
Dan kita akan bertemu kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. God bless you.